Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Apa kabarnya hari ini kalian anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tematik tema 6 cita-citaku, subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan mengucap kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita dalam mencari ilmu dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, membuat skema pelestarian sumber daya alam hayati dalam bentuk poster. Yang ketiga, menjelaskan dan membuat karya seni kolase dengan teknik yang benar. Dan yang keempat, menjelaskan dan mempresentasikan pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Mengenal deklamasi puisi. Deklamasi adalah salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Deklamasi kita lakukan dengan menghafalkan dan memahami isi puisi yang akan dibacakan. Dengan demikian, deklamasi yang kita lakukan dapat dinikmati oleh pendengar. Saat berdeklamasi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain, yang pertama, lafal. Lafal yaitu cara mengucapkan bunyi bahasa. Contoh, kata izin diucapkan izin, bukan izin. Yang kedua, intonasi. Intonasi yaitu naik turunnya pengucapan bunyi bahasa. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Ada 3 macam intonasi, yaitu naik, turun, dan datar. Yang ketiga, jeda. Jeda yaitu perhentian atau pemenggalan kalimat. Jeda akan membuat puisi enak didengar dan mudah dipahami. Yang keempat, ekspresi. Ekspresi yaitu raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Kita harus membaca puisi dengan suara lantang dan jelas agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar. Saat membaca puisi, biasanya kita memerlukan sedikit waktu untuk mengambil napas. Waktu untuk mengambil napas itulah yang disebut dengan jeda. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Beberapa tanda jeda saat membaca puisi yaitu: yang pertama, garis miring 1. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat, untuk bernapas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Yang kedua, tanda garis miring 2. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik. Yang ketiga, garis miring 3. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsi tanda jeda ini digunakan pada akhir puisi. Ayo perhatikan puisi berikut ini. Pada puisi ini sudah diberi tanda jeda. Ayo kita sama-sama membacanya. Penjaga alamku. Karya Dekaritas. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa.
Kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alam adalah ibumu. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibu. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi dengan baik. Langkah yang pertama, kita harus memahami isi puisi tersebut. Kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai pada puisi. Yang ketiga, memperhatikan intonasi atau tinggi rendah nada, tempo, cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Kemudian irama. Irama itu panjang, pendek bunyi, serta kemerduan bunyi. Kemudian pelapalan. Pelapalan artinya cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Kemudian langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu memperhatikan mimik atau ekspresi. Penekanan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberi penekanan pada saat mendeklamasikannya. Ayo perhatikan puisi berikut ini. Kita akan berlatih memberikan penekanan pada bait puisi berikut. Kalimat yang berwarna merah merupakan penekanan dalam puisi. Fungsinya agar makna puisi ini tersampaikan kepada pendengar. Ayo simaklah puisi berikut. Tak ada waktu yang kusia-siakan. Tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadikan kebanggaan untuk Indonesia. Menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup. Populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan menjadi semakin langka. Berikut beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Yang pertama, penyebab kelangkaan hewan, yaitu yang pertama, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Yang kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Yang keempat, tidak mampu beradaptasi dengan perubahan alam. Adapun penyebab kelangkaan tumbuhan antara lain, yang pertama dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Yang kedua, sulit berkembang biak. Ketiga, terkena hama. Dan yang keempat, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Kelangkaan hewan dan tumbuhan ini membuat Anton bercita-cita ingin menjadi polisi hutan. Polisi hutan merupakan cita-cita yang hebat dan sungguh mulia, karena peranannya sebagai penjaga hutan agar kelestarian makhluk hidup tetap terjaga. Berikut beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Antara lain, yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang kedua,
penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan. Yang ketiga, pelestarian secara in situ dan ex situ. Pelestarian di luar habitat aslinya disebut ex situ. Contohnya seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Adapun pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Lain yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan tumbuhan dan hewan adalah dengan melindunginya dalam tempat pelestarian alam. Adapun contoh tempat pelestarian alamnya adalah sebagai berikut. Pertama, cagar alam, contohnya cagar alam Pangandaran di Jawa Barat. Yang kedua, Taman Nasional, contohnya Taman Nasional Gunung Leuser Aceh di Sumatera Utara dan Sumatera Utara. Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Yang ketiga, hutan lindung Sungai Wain di Balikpapan, Kalimantan Timur. Yang keempat, kebun raya, contohnya Kebun Raya Bogor di Jawa Barat. Manusia memanfaatkan berbagai jenis pohon untuk bahan bangunan maupun perabotan, bahan industri, dan tumbuhan obat. Akan tetapi, pemanfaatan tumbuhan secara berlebihan dapat mengurangi populasinya. Bagaimana kondisi sumber daya alam di wilayahmu? Apa yang perlu kalian lakukan agar sumber daya alam hayati tetap lestari? Kamu bisa membuat poster tentang pelestarian sumber daya alam hayati seperti poster yang ada di depan kalian sekarang. Gambarnya pohon, tulisannya kurangi penggunaan kertas agar pohon tetap lestari. Masih ingatkah kalian cara membuat poster? Di semester 1 kita sudah belajar cara membuat poster yang baik. Melestarikan lingkungan sekitar juga dapat dilakukan mulai dari lingkungan rumahmu. Misalnya, kegiatan mendaur ulang barang-barang bekas. Ada beberapa barang bekas yang memiliki nilai jual jika diolah menjadi karya seni. Misalnya, kalender bekas, majalah bekas, dan koran bekas. Selain barang bekas, bahan alam juga memiliki nilai jual jika kita memanfaatkannya dengan baik. Contohnya, daun kering, ranting kering, biji-bijian, atau bunga kering. Kita dapat memanfaatkan semua bahan tersebut menjadi karya seni kolase. Apa itu kolase? Kolase merupakan sebuah seni rupa dua dimensi yang menggunakan beraneka perpaduan bahan, antara lain seperti kertas, kain, kaca, logam, pecahan keramik, pasta, dan kayu yang ditempelkan pada permukaan gambar. Kita dapat menggunakan biji-bijian, dedaunan, kertas bekas, ataupun kulit buah dan kulit kayu. Amatilah contoh kolase berikut ini. Lalu, apa saja yang kita perlukan untuk membuat karya kolase? Perhatikan langkah-langkah berikut. Membuat kolase cita-cita. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kertas gambar A4 yang sudah digambar pola, potongan kertas berwarna atau potongan halaman majalah bekas, kardus bekas sebagai alat kertas gambar, dan lem. Langkah-langkah kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, buatlah gambar yang berkaitan dengan cita-citamu. Gambar dapat berupa gambar profesi atau gambar benda-benda yang mendukung cita-citamu. Yang kedua, tempelkan potongan kertas warna atau kertas majalah bekas dengan lem hingga menutupi pola dalam kertas gambar tersebut. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang cara mendeklamasikan puisi, pelestarian sumber daya alam, dan cara membuat atau teknik membuat kolase yang benar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Miss akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.